buat Tuhan. Tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang kami puja, yang kami sembah, yang kami cinta dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami percaya ada hadirat-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun semua jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa, kami percaya dengan iman, hadirat-Mu tercurah dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan iman bahwa setiap kami, yaitu Tuhan terima berkat, terima sukacita, terima mujizat. Doa kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya yaitu Tuhan tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia, tapi semuanya boleh bangkit berdiri jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ucap berkat buat hamba-Mu Tuhan yang kepercayakan sore malam hari menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir. Sucikan layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mau ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk jadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Kami doa Tuhan, benar-benar Tuhan yang beracara. Segala yang jahat kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kuasa ingin mengganggu, yaitu Tuhan dalam pemberitaan firman, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami doa benar-benar Tuhan saat malam hari ini menjadi saluran berkat Tuhan buat setiap jemaat. Doa kami apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk dimanapun Bapak Saudara berada, entahkah di mobil, di jalan, di rumah, dimanapun yang menyaksikan terhubung melalui live streaming ini. Saya ucapkan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama dimanapun kau berada berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini saudara. Saya percaya sekali lagi kita tetap setia cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, langsung saja yuk. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Kecuali yang lagi nyetir, jangan angkat tangan, bahaya. Yuk, sama-sama dengan imanmu, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara. Kejadian pasal yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ke-26, kita akan baca ayatnya yaitu yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Jadi kita akan baca 3 ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Dan saudara bisa baca kelanjutannya nanti di rumah saudara tentang yang namanya kisah ini. Kejadian pasalnya yaitu yang ke-26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, walaupun di rumah tetap harus kerasa lagi di gereja. Yuk sama-sama kita akan baca saudara. Di situ diberi judul Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Sekali lagi saudara, 3 ayat ini kita baca sekali lagi supaya kita benar-benar mengerti. 3, ya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Boleh munculkan di layar saudara tema khotbah saya hari ini, boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang kesukaran bersama Tuhan. Sekali lagi, tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang kesukaran bersama Tuhan. Mungkin saudara ketika ngelihat ini saudara langsung komplain, Pak Pendeta, apalagi ini Pak Pendeta? Kemarin bicara tentang berkat di padang gurun, sekarang bicara tentang yang namanya kesukaran bersama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, ikut Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan, ikut Tuhan bukan berarti saudara dan saya hidupnya mulus-mulus aja. Hidup Tuhan bukan berarti saudara dan saya hidupnya nyaman-nyaman aja. Kalau saudara hadir minggu lalu di sesi saya, hari Minggu saudara, bukan minggu lalu, hari Minggu kemarin, ini masih hari Rabu, hari Minggu kemarin saudara, kalau saudara hadir saya bicara tentang yang namanya padang gurun, berkat di padang gurun. Artinya begini saudara, Tuhan bisa pakai yang namanya masalah, Tuhan bisa pakai yang namanya masa sukar untuk datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kabar baiknya semuanya adalah untuk kebaikan, katakan amin. Haleluya. Saya mau mencatat di sini sekali lagi saudara, bahwa bicara tentang yang namanya bersama dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami yang namanya masalah, bisa menghadapi yang namanya tantangan saudara, bisa mengalami yang namanya kesukaran saudara. Nggak usah jauh-jauh saudara, saya pun hari ini mengalami kesukaran. Apa itu Pak Pendeta? Khotbah nggak ada jemaat. Padahal saya beromong kemarin hari Minggu, betapa susahnya khotbah nggak ada jemaat. Khotbah cuma bareng kameramen, tatap-tatapan. Penuh perjuangan saudara, tidak mudah, itu masalah saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita baca ayat ini saudara di Kejadian tadi, ayat yang pertama, Kejadian 26 ayat yang pertama, sekali lagi coba kita lihat, munculkan di layar, Kejadian 26 ayat 1 tadi, kita baca sama-sama, 3 ya. Maka timbullah apa? Kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman apa? Abraham. Sekali lagi, ada kelaparan yang muncul saudara, dan saya mau bilang saudara, kelaparan ini saudara bukan kelaparan yang pertama, tetapi kelaparan yang sudah terjadi sejak zaman Abraham. Kalau saudara pelajari Alkitab, zaman Abraham pernah mengalami yang namanya kelaparan, zaman Ishak kelaparan, kemudian pada zaman yang namanya Yakub pun, anak dari Ishak juga mengalami yang namanya kelaparan saudara. Artinya apa? Sekali lagi, di dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi saya mau bilang kabar baiknya, kalau Tuhan izinkan masalah, tantangan dalam kehidupan kita, artinya pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama lihat saudara, apa berkat, apa hal yang indah yang Tuhan sediakan di dalam yang nama perjalanan kita bersama Tuhan, sekalipun di dalam kesukaran. Sekali lagi, apa hal yang indah yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, sekalipun di dalam kesukaran. Yang pertama, boleh munculkan di layar. Bicara tentang apa? Bahwa yang pertama adalah ada berkat di dalam ketaatan akan kebenaran. Sekali lagi, ada berkat di dalam ketaatan akan apa? Kebenaran.
Coba kita lihat sekali lagi saudara, ayatnya lagi saudara. Ayat yang satu, yang pertama dan yang kedua. Coba kita lihat sekali lagi, ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan bolak-balik di sini saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi waktu itu saudara, keadaannya saudara, bahwa sekali lagi, yang namanya Ishak ada dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Karena mengalami yang namanya kelaparan saudara. Kelaparan itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, karena kenapa? Bicara tentang makanan, itu bicara tentang yang namanya kebutuhan dasar manusia saudara. Nah waktu itu, yang namanya Ishak ada dalam kelaparan. Dan insting dia untuk bertahan, akhirnya mulai ada tawaran untuk ke Mesir saudara. Untuk ke Mesir, bicara tentang Mesir, memang bicara Mesir adalah bicara tentang kelimpahan. Bicara tentang Mesir, daerahnya daerah yang bisa dikatakan subur. Kenapa? Karena ada sungai Nil di sana saudara. Sangat-sangat, yaitu namanya bicara tentang semuanya bisa tercukupi di sana. Tetapi jangan sampai di situ saja. Karena kenapa? Bicara tentang Mesir juga, bicara tentang sesuatu yang di luar Tuhan, dalam arti mereka penyembah berhala saudara. Bicara tentang Mesir, bicara tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang sekali lagi bicara tentang tidak jalan di jalannya Tuhan. Artinya apa? Bicara Mesir pada waktu itu bicara tentang hal yang negatif, bicara tentang hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kenapa Tuhan bilang kepada Ishak, jangan ke Mesir saudara. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, apalagi masa-masa pandemi hari-hari ini saudara, kadang kita memang bahkan banyak di antara kita saudara ada dalam keadaan yang bisa dibilang keadaan yang sulit saudara. Bisa dibilang saudara dan saya banyak di antara kita ada dalam keadaan yang terdesak saudara. Dan kadang-kadang bicara dalam keadaan yang terdesak ini saudara, banyak di antara kita seperti saya mau bilang saudara melihat solusi yang sebenarnya bisa kelihatannya baik saudara. Seperti solusi itu adalah sebuah jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita untuk keluar dari posisi terdesak kita ini saudara. Tetapi sayangnya sama seperti kisah Ishak saudara, keadaan solusi yang diberikan yang ada waktu itu bicara tentang bertentangan dengan firman Tuhan atau keluar dari jalannya Tuhan saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, apalagi dalam keadaan seperti ini saudara, ketika mungkin saudara dalam keadaan yang sulit tentang ekonomimu, mungkin dalam kehidupanmu, akhirnya mulai ada tawaran, udah korupsi aja, udah curi aja, udah tipu aja. Karena kan keadaan terdesak biasanya lemah gitu saudara. Iblis benar-benar manfaatkan itu saudara. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus pun ketika yaitu dalam kemanusiaannya ketika berpuasa selama 40 hari 40 malam, saya percaya dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya kelemahan di sana saudara, secara manusia saudara. Tetapi iblis datang waktu itu, iblis benar-benar memanfaatkan dengan cara apa? Memberikan godaan yang bisa membuat apa? Menghasilkan dosa saudara. Tetapi Tuhan Yesus tetap teguh saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan kita belajar dari kisah ini saudara, kadang-kadang memang ada satu jalan keluar, ada satu solusi yang sepertinya yang terbaik. Tetapi ketika kita evaluasi kembali, sebenarnya solusi itu membuat kita keluar dari jalannya Tuhan. Pesan saya dari mimbar ini saudara, saya mau bilang saudara, seterjepit apapun keadaanmu, ingat baik jangan sampai kau tukar yang namanya kekekalanmu dengan hanya sesuatu yang sementara itu saudara. Jangan sampai hanya karena ingin keluar dari keadaan yang terjepit hari-hari ini, akhirnya kau keluar dari jalannya Tuhan saudara. Saya mau bilang, saya mencatat di sini saudara, kalau saudara dan saya hari-hari ini ketika kita tetap taat sama Tuhan, kita tetap taat di jalan kebenarannya Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sulit dalam keadaan yang berat. Mungkin ada solusi yang sebenarnya bisa kita ambil, yang gampang. Tapi saya mau bilang saudara, bertahan. Jangan hanya karena tipu muslihat iblis, tawaran iblis itu dengan mengambil solusi yang sepertinya baik itu, tetapi akhirnya menghancurkan kehidupanmu, kau kehilangan segalanya. Lebih baik bertahan dalam kebenaran, karena kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita.
Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi keadaanmu hari-hari ini, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu batas kekuatanmu. Dan saya mau bilang saudara, ketika kau tetap bertahan di sana, bertahan dalam kebenaran, janji Tuhan, berkat Tuhan pasti digenapi dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Saya suka ayat ini saudara. Buat saudara dan saya yang hari ini mungkin lemah, yang hari ini mungkin ingin menyerah dan ingin ambil jalan pintas, ingin ambil jalan yang di luar Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 12. Boleh munculkan sama-sama kita baca. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan apa? Dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi saudara, pesan saya dari mimbar ini saudara, seperti apapun godaannya, kalau itu di luar Tuhan tinggalkan, tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Karena ketika kau tetap setia bertahan, janji firman Tuhan, siapa yang bertahan sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, boleh munculkan di layar. Yang kedua saudara, apa? Yaitu hal yang indah yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Sekalipun dalam kesukaran. Yang kedua saya mencatat bicara tentang apa? Walaupun dalam kesukaran ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, walaupun dalam kesukaran ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, coba kita lihat ayatnya yang kedua dan ketiga. Saudara, kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 dikatakan apa? Boleh munculkan. Tinggallah di negeri ini sebagai apa? Orang asing. Maka aku akan apa? Menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Tahan, kita loncat ke ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-24. Boleh munculkan ayatnya yang ke-24. Yuk sama-sama kita lihat. 3, ya. Lalu pada malam itu apa? Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Tuhan Allahmu, ayahmu Abraham. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Kita loncat ayat yang ke-28 saudara. Kita lihat ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa apa? Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau kita lihat saudara, ketiga ayat yang kita baca tadi saudara bicara tentang penyertaan Tuhan tadi. Penyertaan Tuhan kalau ayat 28 itu bicara tentang penyertaan Tuhan bersifat masa lalu saudara, pas. Kemudian apa? Ketika kita lihat ayat 24 bicara tentang penyertaan Tuhan bersifat present atau saat ini saudara. Kemudian di ayat 3 tadi kita baca bicara tentang penyertaan Tuhan bersifat future. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita yang namanya berjalan di jalannya Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesukaran boleh ada. Tapi hebatnya Tuhan selalu menyertai. Dan saya mau bilang saudara, itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita bersama orang dunia memang bisa menghadapi masalah yang sama. Kita bersama orang dunia memang bisa menghadapi tantangan yang sama. Kita bersama orang dunia memang bisa menghadapi yang namanya kesukaran yang sama. Tapi saya mau bilang saudara, yang membedakan kita bersama orang dunia adalah kita disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita bersama Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, mungkin kita akan menghadapi tantangan yang sama dengan orang dunia. Mungkin kita akan menghadapi masa-masa sukar yang sama dengan orang dunia. Mungkin kita akan menghadapi dampak dari COVID-19 yang sama dengan orang dunia. Tapi yang membedakan adalah saudara dan saya. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita punya penghiburan yang luar biasa. Kita punya yang namanya sukacita yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang menyertai. Itu kenapa saya suka pemazmur bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi anak-anak Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi ketika kita tetap bersama Tuhan,
kita punya kekuatan, kita punya ketenangan, kita punya sukacita. Dan kalau kita udah punya semuanya itu bersama Tuhan, kita akan melewati semua masalah, semua tantangan, semua kesukaran dengan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada Tuhan yang setia menyertai kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik, boleh siap-siap. Yuk yang terakhir saudara. Apa yang namanya hal indah yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kita bersama Tuhan, sekalipun dalam kesukaran. Yang terakhir, yang ketiga saudara, saya mencatat di sini saudara, ada berkat yang tidak ditentukan oleh keadaan. Sekali lagi, yang ketiga bicara tentang apa? Bahwa ada berkat yang tidak ditentukan oleh keadaan saudara. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa bicara tentang tanah Gerar ini saudara, tanah Gerar ini saudara adalah bicara tentang tanah yang gersang. Itu berlawanan dengan Mesir. Itu kenapa ketika yang namanya dalam keadaan kelaparan, yang ada di pikiran Ishak adalah ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir bicara tentang ada yang subur di sana, tanah yang subur, tanah yang dialiri sungai Nil yang sampai hari bisa kita lihat saudara, di mana tanahnya tuh tanah yang subur. Jadi untuk dapetin air tuh sangat gampang saudara. Sehingga untuk bercocok tanam, untuk menanam di sana saudara sangat mudah. Karena kenapa? Aliran sungai di sana saudara sangat deras sampai hari ini saudara, sangat besar. Nah sedangkan di Gerar itu saudara bisa dibilang tanahnya tanah yang kering saudara. Bahkan nggak ada sungai yang besar di sana. Bahkan untuk dapetin air, itu kalau saudara baca ayat selanjutnya, butuh perjuangan untuk gali sumur saudara. Dan tanah di sana kan beda sama tanah kita di Indonesia saudara. Kalau di Indonesia mungkin karena kandungan airnya cukup bagus saudara. Jadi banyak daerah yang gali tanahnya tuh gembur, gampang untuk digali. Nah di sana saudara, tanahnya benar-benar keras, berbatu lagi karena kering luar biasa. Jadi untuk gali itu penuh perjuangan. Secara logika, tanah Gerar tanah yang susah untuk dikembangkan, saudara. Tanah yang bisa dibilang tanah gersang, saudara. Dibandingkan dengan Mesir, tanah yang subur, apalagi di Goshen, daerah tempat di mana Yusuf dan keluarganya tinggal. Tetapi saya mau bilang saudara, kita lihat ayat 12. Kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-12. Boleh munculkan. Dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Saya suka kata kalimat ini saudara, dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Boleh munculkan poin lagi yang terakhir saudara. Poin saya yang terakhir tadi. Ada berkat Tuhan yang tidak ditentukan oleh keadaan. Kalau kita perhatikan sekali lagi keadaan tanah Gerar saudara, sangat tidak mungkin atau sangat sulit untuk bisa menghasilkan di sana saudara. Tetapi saya mau bilang berkat Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Berkat Tuhan bukan ditentukan oleh tanahnya seperti apa. Karena kalau itu dari Tuhan, tanah yang gersang sekalipun sanggup Tuhan ubahkan jadi tanah yang subur, tanah yang penuh berkat buat kehidupanmu. Hari-hari ini mungkin kita sedang keadaan sulit saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mungkin dalam keadaan yang berat. Mungkin hari ini bisnismu lagi bisa dikatakan seperti tanah gersang yang gak ada hasilnya sama sekali. Tapi saya mau bilang tetap berjalan di jalannya Tuhan. Karena Tuhan sanggup ubahkan tempatmu yang kering itu menjadi tempat yang subur, tempat yang diberkati. Kalau saudara pernah baca kisah Elia. Elia itu saudara, Tuhan perintahkan ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu saudara sungai yang kecil. Yang kalau misalnya kemarau panjang itu pasti kering karena sungai kecil. Saya waktu itu ketika baca, kenapa Tuhan gak suruh ke sungai Nil aja yang besar? Kenapa Tuhan, atau sungai Yordan? Kenapa Tuhan suruh ke sungai Kerit? Baru namanya Kerit. Kecil-kecil, kering, seimprit. Mungkin gitu ya.
Gak apa-apa lah, gak ada yang ketawa. Susah, gak ada orang. Tapi Tuhan suruh sungai Kerit, Elia ke situ. Secara manusia itu tempat yang kering, saudara. Tempat yang, ya Tuhan, mau bertahan hidup gimana di tempat yang kecil seperti itu, saudara. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, dari tempat yang kecil pun Tuhan sanggup berkati pelihara kehidupan Elia, saudara. Hei, kita ini anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam jalannya Tuhan, gak usah takut. Hari ini mungkin saudara cuma punya bisnis kecil di rumah. Hari ini mungkin saudara cuma punya gaji yang kecil. Karena keadaan kau cuma punya tabungan yang kecil. Tapi jangan takut. Selama kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan semua yang kecil itu jadi berkat yang besar dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, ayo saudara. Saya kalau boleh ambil kesaksian Bapak Ibu Gembala kita, saudara. Dari tempat yang besar, bisnis farmasi yang sukses, mereka tinggalkan semua itu untuk masuk dalam dunia pelayanan yang, ya mohon maaf, banyak orang underestimate, saudara. Kalau saudara mungkin orang-orang zaman dulu yang sering dengar, jadi pendeta mau makan apa? Dunia pelayanan mau apa? Tapi Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu, tinggalkan yang secara dunia besar itu untuk masuk dalam pelayanan karena taat sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Dari tempat yang kecil sekalipun, Tuhan sanggup berkati dengan luar biasa besarnya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, keadaan hari-hari mungkin membuat saudara sekali lagi ada di tempat yang sepertinya secara manusia kering. Tapi ingat baik, berkatmu bukan ditentukan oleh keadaan, berkatmu bukan ditentukan oleh manusia, tapi berkatmu asalnya dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupanmu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal percaya, ada rencana yang indah Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Arti kehadiran-Mu selalu Tuhan. Katakan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Mari buka hatimu. Penyertaan-Mu sempurna. Rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, diriku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Katakan heran dan besar bagi kami Tuhan. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu selalu. Ini yang kami lihat dan kami percaya Tuhan. Mari sama-sama buka hati-Mu buat Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kau alami, kau rasakan hari ini, doa sama Tuhan. Hari-hari ini keadaan mungkin bagi setiap kita, banyak orang adalah merupakan kesukaran. Banyak mungkin di antara kita yang dalam keadaan yang sangat berat. Tapi ingat baik, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kesukaran sekalipun pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi masa-masa suka. Karena selama kau punya Tuhan, kau akan lihat pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Mungkin hari ini kau bilang, Pak, masalahnya Pak, hari ini Pak, saya sebentar dalam keadaan yang sangat sulit. Hari ini Pak, bisnis saya sudah dalam keadaan terpuruk Pak. Hari ini Pak, saham saya udah anjlok Pak. Hari ini Pak, toko saya udah sepi Pak. Keadaan gak menunjang Pak. Tapi ingat baik, berkat Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Karena seperti apapun keadaan, Tuhan sanggup buka tingkap-tingkap langit memberkati. Sekering apapun tanah yang sedang kau usahakan hari ini, selama kau berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi tanah yang subur. Sehingga kau melihat kuasa Tuhan yang besar. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sambil angkat tangan. Mari pandang Tuhan. Kami pandang wajah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Terus angkat tanganmu, doa sama Tuhan. Berikan kami Tuhan, berkati setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu dengan iman percayamu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada malam hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayarang ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Sambil Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih memberi, ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui, khususnya bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan melalui transfer. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat melakukan transfer ke 3 nomor rekening yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat saksikan di layar. Yang pertama, rekening Gereja Tiberias Indonesia BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 17771, atau melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 12600 04328331, khusus bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan melalui mata uang dolar USD melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 18327. Lalu pengumuman yang berikutnya, berdasarkan arahan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, maka untuk sementara waktu ibadah Gereja Tiberias Indonesia khusus di wilayah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta dipusatkan secara online atau tidak ada tatap muka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat beribadah melalui live streaming di www.tiberiaslivestreaming.com. Dan untuk ibadah di daerah Serpong, Alam Sutra, BSD, Karawaci dan sekitarnya, kemudian di Cibubur dan Bekasi masih tetap berjalan seperti biasa, yaitu ibadah tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah setempat yang wajib diikuti bagi seluruh jemaat Tuhan dan pengerja yang melayani di cabang setempat. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat melihatnya di website Gereja Tiberias Indonesia di www.tiberias.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama di malam hari ini. Semoga kita masuk dalam segmen perjamuan kudus kembali. Kami menginformasikan bagi jemaat Tuhan, kami akan bacakan itu perihal pengumuman ibadah 20 September 2020. Yang pertama kami sampaikan, berdasarkan arahan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, maka untuk sementara waktu ibadah Gereja Tiberias Indonesia khusus di wilayah Jakarta dipusatkan secara online. Tidak ada ibadah tatap muka, yaitu akan diselenggarakan melalui ibadah live streaming melalui www.tiberiaslivestreaming.com. Dan untuk ibadah di daerah Serpong, Alam Sutra, BSD, Karawaci dan sekitarnya, kemudian Cibubur dan Bekasi masih tetap berjalan seperti biasa, yaitu diadakan ibadah tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah setempat yang wajib diikuti bagi seluruh jemaat Tuhan dan pekerja yang melayani di cabang setempat. Untuk informasi lebih lengkap mengenai jadwal ibadah tanggal 20 September 2020 dapat dilihat melalui www.tiberias.or.id. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, sambut yang terbaik. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama Yesus. Yesus, Kau tempati bagiku tebus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut sakramen perjamuan kudus di malam hari. Jika menyembuhkan sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Oh, terpuji nama Tuhan. Bicara tentang berkat Tuhan, saudara, sekali lagi bahwa Tuhan sanggup ubahkan tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Saudara, saya ingat satu kesaksian Bapak Kepala Sidang kita, saudara, ketika ada seorang pengusaha mutiara, saudara, di mana bisnisnya mutiaranya sangat kecil, saudara. Karena memang di daerah itu mutiaranya ukurannya maksimal segitu, saudara. Tapi akhirnya Bapak Kepala Sidang bilang, ya ke sana baunya urapan-urapi keliling dalam nama Yesus. Akhirnya saudara, kesaksiannya mutiara yang tadinya kecil-kecil, saudara, menjadi mutiara yang besar dan punya nilai jual yang tinggi, saudara. Karena kenapa? Sekali lagi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ayo saudara, jangan berkecil hati mungkin dengan bisnismu hari ini, dengan pekerjaanmu, dengan sumbermu hari ini. Tapi selama kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang kecil itu jadi besar. Berkat besar berkelimpahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Kepala Sidang kami Tuhan, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya Tuhan, setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa. Sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus saya menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, dimanapun mereka berdiri saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa yaitu Tuhan, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus, kuman, penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, ucap berkat Pak Hensley, Ibu Olin bersama keluarga besar, Tuhan berkati, Ibu Anda juga bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Kami berdoa Ibu Yuli bersama dengan keluarga, bahkan ya, Pak Freddy bersama keluarga, bahkan setiap keluarga-keluarga dimanapun berada semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya, Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal terpuji nama Tuhan. Bapak Saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk minyak urapan. Bapak Saudara boleh mempersiapkan minyak urapan. Saya kasih kesempatan Bapak Saudara yang yaitu ingin sama-sama berdoa minyak urapan. Boleh sama-sama siapkan minyakku, saya kasih kesempatan. Dan sambil Bapak Saudara mempersiapkan minyak urapan, saya sekali lagi umumkan buat Saudara bahwa untuk ibadah hari Minggu nanti Saudara, khusus untuk di Jakarta kita pusatkan secara online Saudara, jadi tidak ada tatap muka. Tetapi sekali lagi untuk di daerah selain itu di luar Jakarta seperti di Serpong, Alam Sutra, BSD, Karawaci, kemudian daerah sekitarnya Cinere dan Bintaro, kemudian di Cibubur, kemudian di daerah Wilandetika Saudara, kemudian di Bekasi, itu masih berjalan seperti biasa, ada ibadah tatap muka. Jadi Saudara bisa hadir di sana, bisa sama-sama kita beribadah di sana Saudara. Sekali lagi untuk di daerah sekitar di luar Jakarta seperti daerah Serpong, Alam Sutra, BSD, kemudian Karawaci dan sekitarnya Cinere dan Bintaro, kemudian Cibubur, daerah Wilandetika Saudara, kemudian daerah Bekasi juga, semuanya itu masih menjalankan ibadah seperti biasa, ada tatap muka. Jadi Saudara bisa hadir ke sana dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah diumumkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi Saudara boleh hadir tatap muka di ibadah di daerah-daerah di sekitaran Jakarta Saudara, di luar Jakarta seperti sekali lagi saya sampaikan tadi, daerah Serpong, Alam Sutra, BSD, Karawaci dan sekitarnya Cinere dan Bintaro, kemudian Cibubur, Wilandetika, Bekasi dan daerah sekitarnya sekali lagi masih
tetap melaksanakan ibadah tatap muka. Jadi saya undang saudara untuk sama-sama kita hadir untuk beribadah bersama-sama dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan saya percaya saudara dan saya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan minyak urapan, sama-sama kita mau berdoa buat minyak urapan. Sekali lagi percaya dengan iman bahwa ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dalam Alkitab dengan tegas bilang, ketika Daud diurapi, sejak saat itu roh Tuhan berkuasa bertakhta atas Daud. Minyak urapan gambaran tahta Tuhan, bicara tentang kuasa Tuhan di dalamnya. Sama-sama angkat minyakku dengan iman percaya, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, maka semuanya pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kami percaya tangan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, semuanya pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat tempat ini juga Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan melalui pelayanan di tempat ini semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Para penanggung jawab di tempat ini juga Tuhan berkati. Ucap berkat buat rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leaders, ucap berkat buat Yoris, kalian bersama rekan-rekan semuanya Tuhan berkati. Ucap berkat buat para imam musik, Mas Atur bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Para singer, Skila bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat buat yaitu Tuhan tim event JP bersama rekan-rekan Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat multimedia, ucap berkat buat Pak Ruben bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Buat soundman Tuhan berkati, pekerja muda, pekerja dewasa, apapun bagian kami di tempat ini. Jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Ucap berkat juga Tuhan, yaitu Tuhan buat gereja kami, Tuhan berkati. Kami berdoa dimanapun cabang gereja di Beres Indonesia, yang yaitu Tuhan melaksanakan ibadah. Kami percaya Tuhan berkati, berikan perlindungan yang sempurna. Tolak virus, kuman, penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, gereja kami terus Tuhan berkati. Gereja kami terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan ucap berkat buat yang terkasih, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dalam perlindungan yang sempurna. Tuhan berikan proteksi yang sempurna. Tuhan jaga panjang umur, yaitu Tuhan terus pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami ucap berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Ucap berkat buat kota kami juga Tuhan berkati. Kami berdoa bumi kami pemulihan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Segala virus COVID dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya semua anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena kami klaim janji firman Tuhan yang ada minyak anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kami juga mau berdoa sebentar yaitu Tuhan. Kami akan pulang juga Tuhan pagar dengan malaikat surga. Kami berdoa Tuhan dengan perlindungan yang sempurna. Bahkan kami berdoa besok hari seterusnya usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami, Tuhan juga yang berkati berhasil. Kami percaya Tuhan keadaan sepertinya boleh kering, tapi Tuhan sanggup ubahkan tanah yang kering jadi tanah yang subur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan dimanapun kau berada. Arahkan hatimu sama Tuhan sambil angkat tanganmu dan pandang wajah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, tahun perlindungan. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Bersama keluargamu, keluargaku, kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.